Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, perjumpaan kita kali ini akan langsung kita buka dengan permainan asosiasi kata. Anggap saja ini sebuah kuis. Isilah titik-titik ini dengan sebuah kata yang spontan muncul di benak Anda. Anda siap? Ini dia. Ya, teori konspirasi. Kita terbiasa mengasosiasikan kata konspirasi dengan kata teori. Berarti tidak ada teori konspirasi yang benar atau menjadi fakta. Karena teori dalam kamus artinya adalah konsep, hipotesis, suatu ide, ataupun dugaan. Misalnya begini, ketika ada sebuah supermarket yang ingin memberi hadiah pada para pelanggannya, kemudian dia memberikan kupon undian untuk setiap pembelian jumlah tertentu. Nah, dalam teori dikatakan, apabila saya mendapat kuponnya, maka saya akan mendapat hadiah. Selama saya tidak belanja dan mendapatkan kupon, maka mendapatkan hadiah hanya sebuah teori bagi saya. Tapi begitu saya berbelanja dan mendapatkan kupon, satu kupon saja, maka kemungkinan untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan teori lagi. Makin banyak saya mempunyai kupon, makin besar kepastiannya dan makin besar kemungkinannya saya mendapatkan hadiah. Demikian juga dengan teori konspirasi. Selama tidak ada bukti, maka teori konspirasi hanya sekedar teori saja. Tapi begitu ditemukan satu bukti saja, walaupun itu bukti yang kecil yang tidak berarti, maka teori tadi bisa menjadi kemungkinan yang benar. Makin banyak ditemukan bukti, maka makin pasti kemungkinannya, atau bahkan menjadi bukti akan adanya konspirasi tersebut. Pemirsa sekalian, apa yang barusan saya sampaikan ini adalah sebuah prolog yang disampaikan oleh Dave Von Kleist dalam DVD yang ini, yang akan segera kami tayangkan untuk Anda sekalian, yang sudah diterjemahkan oleh seorang narator sehingga Anda dapat leluasa mencermati tentang kejadian 11 September ini. Silahkan Anda nilai apakah ini teori konspirasi atau memang suatu konspirasi. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Pada 11 September 2001, 4 kejadian terjadi dalam selang 1/4 jam secara berurutan. Pertama, terjadi pada jam 8.45 waktu setempat American Airlines nomor penerbangan 11 menabrak menara utara dari WTC. Dan 18 menit kemudian, pada jam 9:03 waktu setempat United Airlines nomor penerbangan 175 menabrak menara selatan dari WTC. Kemudian pada jam 9.43 dilaporkan bahwa American Airlines nomor penerbangan 77 telah menabrak Pentagon. Akhirnya, pada jam 10 waktu setempat United Airlines nomor penerbangan 93 jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Kecuali bila ini adalah suatu kebetulan yang luar biasa, bukankah wajar untuk menduga bahwa keempat kejadian ini saling terkait satu sama lain?
Dan bukankah juga wajar untuk menduga bahwa bila Anda mendapati seseorang terlibat atau suatu kelompok yang terlibat dalam salah satu peristiwa ini, mereka mungkin terlibat dalam kesemuanya? Mengikuti pola pikir ini, karena tidak ada klaim bertanggung jawab yang kredibel, bukankah wajar untuk menduga mereka yang terlibat atau kelompok yang terlibat, agensi atau grup yang terlibat dalam kejadian 11 September akan berusaha menyita, mengalihkan, mendistorsi, menutupi informasi apapun yang dapat mengarahkan pada penemuan mereka? Dan bila itu benar, bukankah juga wajar untuk menduga bahwa bila Anda menemukan seseorang, suatu grup, agensi, kelompok yang terlibat dalam penyitaan, pengalihan, pendistorsian, menutupi informasi apapun yang terkait dengan kejadian 11 September, apakah itu tidak mengindikasikan kemungkinan keterlibatan atau bahkan mereka bersalah dalam kejadian 11 September? Ingat ini baik-baik ketika kita melihat bukti video dari kejadian 11 September. I mean, it was like a cruise missile with wings, went right there and slammed right into the Pentagon. Huge explosion, a great ball of fire, smoke started billowing out. Tidak lama setelah 11 September, seperti biasanya, terjadi banyak teori konspirasi mulai bermunculan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada 11 September 2001. Dan karena banyak dari teori ini tidak berdasarkan pada bukti apapun, kami tidak benar-benar memperhatikannya. Akan tetapi, pada Februari 2002, perhatianku tertuju pada website berikut ini, yang berjudul "Kejar Boeing-nya, Tes Persepsi Anda". Website aslinya seluruhnya dalam bahasa Prancis dan dikeluarkan oleh orang Prancis dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pentagon. Maksud saya, bukankah kita semua sudah melihat lubang besar yang ditimbulkan oleh 757 yang menabrak Pentagon pada jam 9.43 tanggal 11 September? Tetapi beberapa foto yang diperlihatkan di website ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius tentang apakah benar itu terjadi. Beberapa dari foto itu menunjukkan lubangnya lebih kecil, dan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak mungkin 757 dapat menghasilkan kerusakan ini. Jadi kami memulai penyelidikan kami sendiri, dan hal itu dimulai dari melihat beberapa majalah yang kita semua lihat di dekat tempat kasir supermarket tidak lama setelah 11 September. Ketika saya mulai memeriksa foto-foto ini, saya punya satu tujuan dalam benak saya, yaitu membuktikan orang-orang Prancis salah dengan website mereka. Bukankah pasti ada bukti foto yang menunjukkan bahwa 757 telah menabrak Pentagon? Tapi ketika kami melihat semua foto-foto ini, kami tidak dapat menemukan gambar apapun yang menunjukkan ekor, hidung, badan pesawat, sayap, mesin, roda, koper, kursi. Tidak ada. Tidak ada foto yang menunjukkan rongsokan yang dapat dikenali dari bangkai 757. Terlebih lagi, bila Anda melihat ukuran dari lubang di Pentagon kira-kira 65 kaki lebarnya, dan tinggi Pentagon sekitar 73 kaki. Dari ujung sayap ke ujung sayap 757 adalah sekitar 124 kaki 10 inci. Dari hidung ke ekor 757 adalah sekitar 155 kaki 3 inci panjangnya, dan tingginya adalah 44 kaki 6 inci. Tapi saat Anda melihat lubang di Pentagon, Anda akan dapati bahwa lebarnya hanya 65 kaki. Bagaimana pesawat dengan ukuran seperti itu dapat muat dalam lubang yang lebarnya hanya 65 kaki? Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, kami menemukan bahwa kerusakan di Pentagon sama sekali tidak konsisten dengan kerusakan yang ditimbulkan pesawat yang menabrak WTC. Maksudku, bukankah pesawat yang menabrak WTC menghasilkan api yang sangat besar sehingga melelehkan baja dan meruntuhkan bangunan tersebut? Setidaknya itulah yang diberitahukan pada kita. Tetapi bila Anda melihat sisi kiri dari Pentagon, Anda akan tahu bahwa hanya ada sedikit kerusakan karena asap atau karena panas. Pada lantai 3 sangat jelas terlihat lemari arsip dengan monitor komputer, keduanya tidak rusak. Di lantai 2 Anda dapat melihat meja kayu yang tidak terbakar. Dan di lantai pertama suatu pemandangan yang menarik, suatu rak kayu dengan buku yang terletak dan terbuka, halamannya bahkan tidak rusak.
Kita tahu bahwa setiap pesawat yang terlibat dalam serangan 11 September telah terbang dalam penerbangan transbenua, yang artinya sebagian besar bahan bakar mereka tersisa ketika menabrak targetnya. Itu berarti sekitar 8.600 galon sisa bahan bakar akan terbakar pada 757 yang menabrak Pentagon. Sekali lagi kita lihat fotonya dan tanya pada diri kita sendiri, apakah kerusakan karena asap atau panas konsisten dengan jumlah bahan bakar sebesar itu yang menyala. Nona Terry Sanye, seorang ahli lingkungan dan anggota Asosiasi Perkiraan Dampak Lingkungan, mengirimi surat ini setelah pembicaraan singkat kami di telepon. Dia telah mengatakan kepada kami bahwa jumlah bahan bakar yang tersisa di pesawat yang menabrak Pentagon pada dasarnya akan menghancurkan bagian Pentagon tersebut menjadi puing-puing kecil dan akan terbakar berhari-hari, dan bahan bakar 8.600 galon itu memiliki tingkatan BTU sebesar 86 juta. Dia juga berkata bahwa dari melihat berat total pesawat ini dan demikian juga dengan kecepatannya, Pentagon seharusnya sudah mengecil menjadi setebal kue apem. Juga, tumpahan bahan bakar 8.600 galon akan mengharuskan proyek besar penghilangan dan pembuangan tanah, karena tanah yang terkontaminasi akan dianggap sebagai limbah berbahaya di bawah aturan nomor 40 dari aturan federal. Juga melihat dari nilai total panas keluaran dari bahan bakar JPA jet 86 juta BTU, suhu api di Pentagon setelah terbakar akan mencapai lebih dari 3.000 derajat Fahrenheit. Anda dapat mengharap ukuran sebesar ini akan bertahan sampai berhari-hari dan akan terlihat dari bermil-mil jauhnya. Pertanyaan menarik lainnya yang muncul adalah pada foto tentang runtuhnya atap Pentagon. Bila Anda memperhatikan lantai atas dari area atap, tampaknya area tersebut hanya sekedar runtuh dan tidak menampakkan tanda kerusakan tabrakan dari bagian ekor yang lebih dari 43 kaki tingginya. Bagaimana mungkin 757 menabrak di Pentagon dan tidak mengalami tabrakan dengan daerah ekor di lantai atas? Tidak lama setelah pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan dan topik ini terbuka untuk diskusi dalam acara radio kami, The Power Hour, 5 frame ini dikeluarkan dari kamera pengaman di Pentagon. Satu-satunya masalah adalah pengeluaran kelima foto ini tampaknya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pertama, kenapa tanggalnya tidak benar di sudut kiri bawah layar? Kedua, foto-foto ini tidak benar-benar menunjukkan adanya 757 yang menabrak Pentagon. Dan yang ketiga, banyak orang yang bertanya, apakah ini satu-satunya kamera pengaman yang hidup di Pentagon? Pentagon adalah pusat saraf dari militer Amerika Serikat. Seharusnya adalah gedung yang paling aman di negara ini. Dan inikah satu-satunya rekaman video yang tersedia dari serangan paling sadis yang terekam di Pentagon? Ke arah mana kamera pengaman lainnya mengarah? Bagaimana dengan kamera pengaman yang menyala di ruang depan Pentagon? Setiap inci dari Pentagon selalu berada dalam pengawasan video. Di mana kamera-kamera video itu? Kami juga mempunyai laporan tentang pom bensin yang kamera videonya terarah tepat di arah 757 menabrak Pentagon. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, dilaporkan bahwa agen federal resmi muncul di pom bensin itu dan menyita rekaman tersebut.